Nah, jadi dari sini kita dapat memahami bahwa khilafah Islamiyah yang diperjuangkan oleh beberapa gerakan saat ini itu melanjutkan apa yang telah dilaksanakan oleh Muawiyah, dan bukan lagi khilafah sebagai kepentingan Allah, tapi khilafah sebagai kepentingan umat Islam. Karena masalah kepentingan inilah maka terjadi perbedaan konsep antara satu gerakan dengan gerakan yang lain. Mereka punya kepentingan di dalam masalah khilafah Islamiyah yang mereka perjuangkan. Karena pemahaman berbeda, kepentingan juga berbeda. Dengan adanya kepentingan yang berbeda-beda ini menjadikan mereka tidak mungkin bersatu. HTI misalnya tidak akan mungkin bersatu dengan ISIS. ISIS misalnya tidak akan mungkin bersatu dengan apa yang lain lagi. Ada banyak lah, kita semua sudah tahu itu. Tidak akan mungkin bersatu mereka. Karena kepentingan berbeda terhadap masalah khilafah Islamiyah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya Anin Lihi di AL Dakwah Maluku. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, and share. Kalau ada komentar yang ingin dipertanyakan silakan ditulis di komentar ya, insya Allah. Nah, hari ini saya sudah bersama-sama dengan Ustadz Dr. HM Besarluf. Masih dengan tema yang sama ya, terkait jamaah tabligh. Ada satu tema yang insya Allah saya akan tanyakan pada kesempatan ini berkaitan dengan khilafah, Ustaz. Mungkin di benak kita melihat khilafah ya yang seperti diperjuangkan oleh beberapa kelompok ya, seperti Hizbut Tahrir kemarin, atau mungkin di benak kita yang dimaksud konsep khilafah itu apa yang dilaksanakan atau dilakukan oleh negara-negara atau daulah Islamiyah yang dulu pernah berkembang ya. Misalnya Abbasiyah, kemudian Muawiyah dan sebagainya. Itu mungkin di benak kita, tapi hari ini kita akan mendengarkan penjelasan terkait khilafah dalam sudut pandang jamaah tabligh. Nah, mungkin saya langsung saja Ustaz, dalam sudut pandang jamaah tabligh sebenarnya khilafah itu dipahaminya seperti apa? Ya, baik. Terima kasih. Saya mencoba menjelaskan seperti apa yang dipahami, seperti apa yang saya pahami. Memang selama mengikuti dakwah-dakwah jamaah tabligh, mereka sama sekali tidak membahas mengenai persoalan khilafah Islamiyah ini. Jadi apa yang akan saya jelaskan itu adalah pendapat pribadi saya. Jadi sebelum kita masuk kepada bagaimana khilafah dalam jamaah tabligh, dalam hal ini kita menghindari pembahasan yang sifatnya teoritis, sifatnya sistematis mengenai apa itu pengertian khilafah, bagaimana proses pemilihan, sistemnya macam apa, apakah dia dilaksanakan berdasarkan pemilihan secara demokrasi, penunjukan, atau diwariskan secara turun-temurun, itu sama sekali dari. Karena hal-hal yang baru saja saya sebutkan itu sama sekali tidak dibahas di dalam jamaah tabligh. Bahwa khilafah itu harus turunan Quraisy atau dari keturunan
zuriatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dia adalah milik umat Islam secara keseluruhan dan siapa saja boleh. Itu sama sekali tidak ada di dalam Jamaah Tabligh dibahas. Dengan demikian untuk masalah bagaimana bentuknya, pemilihannya, prosesnya itu kita abaikan. Jadi seperti yang pernah saya singgung di video-video sebelumnya, bahwa Jamaah Tabligh dalam dakwahnya itu membedakan dua kepentingan, yaitu kepentingan Allah dan kepentingan umat Islam. Jadi salat misalnya, itu adalah kepentingan Allah. Salat dan pelaksanaannya, itu adalah kepentingan Allah. Karena dia ada di dalam Al-Quran dan juga dijelaskan dalam banyak hadis, adalah kepentingan umat Islam. Masjid dibangun untuk umat Islam bisa melaksanakan salat secara nyaman. Tetapi masjid bukan merupakan tempat di mana harus dilaksanakan salat. Pelaksanaan salat bisa saja tidak bergantung kepada masjid. Bisa saja dilaksanakan di mana saja. Dengan demikian masjid adalah kepentingan umat Islam untuk bisa melaksanakan salat secara nyaman. Bisa menghindari orang yang sedang melaksanakan salat dari panas dan hujan. Nah, ilmu adalah kepentingan Allah. Sementara sekolah, bangku-bangku, fasilitas yang ada di sekolah, itu adalah kepentingan umat Islam. Sekolah dibangun supaya ilmu bisa dilaksanakan. Anak-anak didik kita menjadi nyaman, bisa konsentrasi. Tapi apakah harus punya sekolah baru ilmu bisa dilaksanakan? Ya, saya kira tidak. Ilmu bisa dilaksanakan di mana saja. Jadi ilmu adalah kepentingan Allah. Bangunan sekolah dan semua fasilitas itu adalah kepentingan umat Islam. Nah, begitu juga dengan hukum-hukum agama syariat, itu adalah kepentingan Allah. Lembaga-lembaga hukum dan semua sarana dan prasarananya adalah kepentingan umat Islam. Nah, khalifah ini adalah kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia masuk dalam salah satu syariat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, misalnya kita bisa ketahui itu dalam salah satu ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat bahwa aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Dan kemudian kan selanjutnya menjelaskan bahwa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Maka para malaikat setelah mendengar apa yang disampaikan, apa yang diwahyukan oleh Allah itu mempertanyakan, ya, mengapa engkau wahai Allah hendak menjadikan orang yang akan melakukan tindakan-tindakan pengerusakan di muka bumi dan saling menumpahkan darah. Maka apa jawaban Allah terhadap sanggahan para malaikat ini? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Jadi di dalam ada penjelasan yang bagus, penafsiran yang bagus mengenai ayat ini, yaitu dari ulama Ibnu Katsir di dalam tafsirnya itu. Jawaban Allah terhadap sanggahan para malaikat itu bahwa inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya saya mengetahui apa yang kamu tidak ketahui itu karena malaikat hanya melihat kepada
fungsi ibadah daripada semua makhluk Allah. Jadi malaikat kan bilang bahwa mengapa engkau hendak menjadikan orang yang akan berbuat kerusakan, saling menumpahkan darah di muka bumi. Padahal kami ini kan selalu bertasbih kepadamu ya Allah. Kami selalu bertahmid kepadamu. Kami selalu bertakdis, mengkultuskan engkau ya Allah. Seolah-olah malaikat itu, kalau kita pahami, menurut penjelasan Ibnu Katsir, apa engkau tidak puas dengan ibadah-ibadah kami itu semua? Kami tidak pernah melakukan kerusakan, tidak saling menumpahkan darah. Kami ini adalah hamba-hamba Allah yang sudah taat, sudah suci, ya kira-kira begitu. Senantiasa dalam ketaatan kepadamu. Apakah engkau tidak merasa cukup dengan kami, dengan ibadah-ibadah kami ini saja? Mengapa pula engkau akan menjadikan lagi orang yang nanti membuat kerusakan, saling menumpahkan darah? Ini berarti bahwa keterbatasan para malaikat dalam memahami apa misi yang akan dibawa oleh khalifah ini. Jadi misi itu bukan hanya ibadah, bukan hanya bertasbih, bertahmid, bertasdik. Itu semua adalah pekerjaan seluruh makhluk Allah. Dalam banyak ayat, bahkan gunung-gunung, pohon-pohon, langit, burung-burung yang berterbangan di udara itu juga kan ibadah, bertasbih dan salat. Iya kan? Jadi ini bukan perkara pelaksanaan ibadah semata. Ini ada yang malaikat tidak tahu, yang mana oleh ulama Ibnu Katsir itu menjelaskan bahwa ada misi besar yang akan diperankan oleh khalifah ini, yang tidak mungkin malaikat, apalagi makhluk Allah yang lain bisa memerankannya. Itu seperti peran-peran kenabian. Hanya manusia yang bisa menjadi nabi. Peran wali, ulama, salihin, syuhada, kan? Pejuang-pejuang. Nah, itu peran-peran besar itu tidak mungkin diembankan oleh malaikat yang mereka tidak tahu mengenai perkara ini. Jadi ulama Ibnu Katsir dalam tafsirnya itu menjelaskan bahwa karena peran-peran penting, peran-peran besar inilah itu akan diciptakan dan kehalifahan itu akan dipegang oleh manusia. Jadi dengan demikian khalifah ini merupakan kepentingan Allah yang harus diwujudkan di dalam kehidupan dunia yang nanti akan diperankan oleh manusia. Dengan demikian, dari pengertian kepentingan Allah ini, Nabi Muhammad SAW dan 4 khalifah sesudahnya itulah yang melaksanakan kepentingan Allah ini. Nabi Muhammad melaksanakan kepentingan Allah sebagai seorang nabi. Dia mempunyai tugas penting di dalam mendakwakan ini agama. Nanti akan dilanjutkan oleh khalifah. Khalifah itu makna harfiahnya kan artinya kan pengganti, khalifatul rasul. Artinya pengganti rasul. Pengganti rasul bukan dalam hal menggantikan rasul sebagai nabi, bukan. Tetapi menggantikan rasul dalam hal penyebaran agama Allah. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi sesudah Nabi meninggal, 4 khalifah yang pertama itu semuanya memfokuskan tugas mereka sebagai pelanjut kerja kenabian, sebagai khalifah tentunya, bukan sebagai nabi. Di mana mereka mempertahankan ini agama, mendakwakan ini agama dan menyebarkan agama ke seluruh dunia. Jadi itu kita bisa pahami dari
apa yang terjadi pada diri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, seorang khalifah pertama itu. Begitu Nabi meninggal dan ketika dia diangkat menjadi khalifah, ada 3 peristiwa penting yang terjadi yang menjadi fokus perhatian dia saat itu, yaitu timbulnya nabi palsu, terjadinya kemurtadan, dan kelompok lagi, ada satu kelompok yang tidak mau bayar zakat. Jadi ada 3 kan, kelompok Musailamah al-Kadzab, Musailamah nabi palsu, kelompok yang murtad, Nabi meninggal muncul kelompok-kelompok yang murtad, dan kelompok yang tidak mau bayar zakat. Nah, tugas utama Abu Bakar adalah menyelesaikan persoalan ini, memerangi Musailamah al-Kadzab dan kelompoknya, memerangi orang-orang yang murtad, dan memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Orang yang tidak mau bayar zakat ini bukan mereka keluar dari Islam, mereka masih Islam, mereka masih bersyahadat, mereka masih salat, mereka puasa, dan mereka masih melaksanakan ajaran-ajaran Islam yang lain. Hanya mereka tidak mau bayar zakat. Alasan mereka adalah Nabi sudah meninggal, dan kita tidak perlu membayar upeti kepada Nabi. Nah, jadi zakat ini dianggap sebagai upeti. Nah, Abu Bakar melihat hal itu bahwa ini adalah suatu bentuk pelanggaran dalam agama yang harus diselesaikan, diperangi juga itu. Jadi Abu Bakar bertindak sebagai Khalifatul Rasul, pelanjut daripada kerja Nabi untuk mempertahankan kesempurnaan agama. Bahkan ada orang yang datang bawa zakat, hewan dikasih, hewan zakatnya dikasih, talinya diambil, tali untuk mengikat hewan itu. Apa kata Abu Bakar? Kalau pada masa Nabi kalian datang bawa hewan zakatnya dengan tali-talinya, maka saya pun akan melakukan hal itu. Jadi jangan serahkan hewannya saja, talinya kalian ambil. Hewan dengan talinya pun harus diambil. Ada pernyataan yang terkenal dari dia itu. Apakah agama ini bisa berkurang sementara saya masih hidup? Nah, jadi fokus tugas dari 4 Khulafaur Rasyidin ini adalah agama, mewujudkan kepentingan Allah dalam kehidupan manusia dan mendakwakannya lagi. Adapun perbedaan-perbedaan di dalam pemilihan atau pengangkatan dan penunjukan khalifah itu hanya berkaitan dengan proses yang tidak berkaitan dengan kepentingan Allah ini. Jadi kita melihat bahwa khilafah Islamiyah yang dibangun oleh para Khulafaur Rasyidin itu adalah untuk kepentingan Allah, bukan kekuasaan duniawi. Nah, jadi kita abaikan bagaimana proses penunjukan atau pengangkatan khalifah, bagaimana khalifah memimpin, apakah perlu administrasi dan sebagainya, itu hal-hal yang tidak prinsipil di dalam kekhilafan sebagai sebuah kepentingan Allah. Nanti pada masa Muawiyah barulah terjadi perubahan mendasar dalam hal paradigma kekhalifahan. Muawiyah adalah orang pertama yang merubah khilafah Islamiyah menjadi kepentingan umat Islam. Jadi akhirnya dia memisahkan kekhalifahan daripada kepentingan Allah. Khalifah pada masa Muawiyah dan seterusnya sampai kepada Turki Utsmani itu adalah sudah kepentingan umat Islam. Mereka mendirikan suatu kekuasaan duniawi berdasarkan kepada kekuasaan dan memiliki sistem pemerintahan seperti mana pemerintahan-pemerintahan dari negara-negara kafir. Bahkan Muawiyah sendiri di awal-awal setelah terjadi penyerahan kekuasaan dari Hasan bin Ali pada tahun 40 Hijriah itu, setelah itu kan dia berkata bahwa
aku tidak akan memerintahkan kalian untuk melaksanakan salat, melaksanakan haji, puasa, zakat. Kalian sudah tahu, kalian sendiri laksanakan. Jadi Muawiyah lah orang pertama yang merubah paradigma khilafah Islamiyah dari kepentingan Allah menjadi kepentingan umat Islam. Setelah selesai peralihan kekuasaan dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib ya, pada tahun 40 Hijriah, dia berkata bahwa aku tidak akan memerintahkan kalian untuk salat, puasa, zakat, haji. Itu kalian sudah tahu, kalian silahkan laksanakan. Tujuanku berperang adalah untuk berkuasa atas kalian. Terjadi peralihan paradigma khilafah Islamiyah dari kepentingan Allah menjadi kepentingan umat Islam. Dari situ kemudian kekuasaan penyelenggaraan negara yang tadinya di masjid sekarang dibawa ke istana. Pusat pemerintahan berada di istana yang dipimpin oleh seorang raja atau sultan. Nah, jadi apa tadi mengenai kepentingan Allah dan kepentingan Islam? Kepentingan Allah adalah agama. Puasa, zakat, haji, syariat, hukum-hukum, itu adalah kepentingan Allah. Lembaga-lembaga umat, lembaga-lembaga negara, itu adalah kepentingan umat Islam. Nah, pada masa Nabi dan para sahabat, yang menjadi fokus adalah kepentingan Allah. Mewujudkan, mendakwakan dan mewujudkan agama, mempertahankan agama, memperjuangkan agama. Tetapi pada masa Muawiyah dan selanjutnya, khilafah Islamiyah berubah menjadi dari kepentingan Allah menjadi kepentingan umat Islam. Diperlukan sebuah lembaga negara untuk menata dan mengelola umat. Nah, agama ikut. Memang pada masa Muawiyah bukan berarti bahwa agama tidak dilaksanakan, tetap dilaksanakan, tapi tidak menjadi tujuan kehalifan Muawiyah, kehalifan Abbasiyah. Mereka fokusnya adalah bagaimana mempertahankan kekuasaan dan mewariskan kekuasaan kepada keturunan mereka. Nah, jadi dari sini Islamiyah setelah 4 Khulafaur Rasyidin yang dimulai dari Muawiyah sampai seterusnya sampai pada kehalifan Turki Utsmani itu adalah kehalifan untuk kepentingan umat Islam. Ingat, perlu digarisbawahi bahwa bukan berarti bahwa agama tidak diurus. Agama diurus. Agama berkembang malah. Tetapi mempertahankan kekuasaan politik itu lebih utama. Agama kemudian diserahkan kepada ulama yang lain. Kalian boleh, umat Islam diserahkan untuk mengurus, menangani agama, melanjutkan ini dakwah. Khalifah punya tugas utama untuk mengatur pemerintahan, mempertahankan negara dari serangan luar misalnya. Nah, jadi dari sini kita dapat memahami bahwa khilafah Islamiyah yang diperjuangkan oleh beberapa gerakan saat ini itu melanjutkan apa yang telah dilaksanakan oleh Muawiyah, dan bukan lagi khilafah sebagai kepentingan Allah, tapi khilafah sebagai kepentingan umat Islam. Karena masalah kepentingan inilah maka terjadi perbedaan konsep antara satu gerakan dengan gerakan yang lain. Mereka punya kepentingan di dalam masalah khilafah Islamiyah yang mereka perjuangkan. Karena pemahaman berbeda, kepentingan juga berbeda.
Dengan adanya kepentingan yang berbeda-beda ini menjadikan mereka tidak mungkin bersatu. HTI misalnya tidak akan mungkin bersatu dengan ISIS. ISIS misalnya tidak akan mungkin bersatu dengan apa yang lain lagi. Ada banyak lah, kita semua sudah tahu itu. Tidak akan mungkin bersatu mereka. Karena kepentingan berbeda terhadap masalah khilafah Islamiyah ini. Dan saya pikir sudah tentu mengancam kekuasaan sebuah negara. Karena mencoba mendirikan negara di dalam negara lagi. Jadi pemerintah Republik Indonesia sudah melarang gerakan khilafah Islamiyah oleh kelompok-kelompok Islam yang ada itu. Ya karena dianggap mengancam pemerintah negara Indonesia yang sah ini juga di negara-negara lain. Jadi khilafah Islamiyah yang ada saat ini itu sudah merupakan bagian dari perjuangan kepentingan umat Islam. Menurut kelompok-kelompok itu sudah bukan lagi kepentingan Allah. Paradigmanya sudah berubah. Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa jamaah tabligh ini berdakwah hanya untuk kepentingan Allah. Mendakwakan ini agama ke seluruh alam dengan hanya mendakwakan fadilah amal. Bagaimana supaya umat Islam kembali kepada agama Allah berdasarkan semangat mengamalkan fadilah amal. Dan fadilah amal ini sudah dihidupkan di semua rumah-rumah orang Islam. Hari-hari ditaklimkan, dibacakan saja. Kitab fadilah amal itu dibacakan, tidak dijelaskan. Di rumah-rumah yang sudah hidup dakwah tabligh ini, itu setiap malam fadilah amal kitab yang ditulis oleh Maulana Muhammad Zakaria itu dibacakan. Tidak ada penjelasan. Tidak perlu dijelaskan. Cukup dibacakan dan yang lain dengar. Yang baca bisa ayah, ibu, atau anak. Dan mereka mendengarkan fadilah salat, fadilah zikir, fadilah baca Quran, supaya ada gairah untuk mengamalkan agama. Jadi, melanjutkan kembali dakwah Nabi dan para sahabat. Yang mana jamaah tabligh membatasi itu dengan fadilah amal. Ayat-ayat dan hadis-hadis untuk menggairahkan orang untuk beramal. Dan membatasi diri pada masalah masail fikih, ilmu masail atau masail fikih, masalah-masalah yang berkaitan dengan persoalan fikih itu dibatasi. Hanya kecuali para ustadz atau ulama yang memang terdidik betul dari lembaga-lembaga pendidikan Islam baru bisa membahas masalah fikih, hukum-hukum. Ya, sebagian besar orang tabligh bukan berasal dari latar belakang pendidikan Islam, dari pesantren, hanya sebagian kecil. Tetapi karena dakwah ini harus dilaksanakan, harus disampaikan, maka dakwanya hanyalah fadilah amal saja. Tidak boleh mendakwakan masail fikih kalau tidak punya bekal ilmu yang cukup. Dibatasi di situ. Jadilah kalau saya bisa simpulkan bahwa perjuangan jamaah tabligh kemana-mana itu adalah untuk mendakwakan Islam yang dibatasi pada fadilah amal saja. Fadilah amal. Ayat-ayat dan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi tentang fadilah amal. Bukan pembahasan ayat-ayat itu dari segi hukum, pembahasan hadis dari segi hukum. Yang barangkali banyak dari dai-dai atau orang-orang yang sudah ikut tabligh ini yang tidak paham mengenai hal itu. Ini yang barangkali keliru sekali dipahami oleh orang-orang lain yang jamaah tabligh berdakwah tapi tidak punya ilmu.
Bukan tidak punya ilmu, tapi tidak boleh menyampaikan ilmu-ilmu masail, ilmu-ilmu fikih, ilmu-ilmu hukum. Ajak saja orang untuk salat. Ayat-ayat tentang ayat dan hadis tentang fadilah itu sudah banyak, itu disampaikan aja. Kalau dengan bahasa saya, bahasa hari-hari saya misalnya, ayo kita salat berjamaah di masjid. Karena salat berjamaah itu 27 derajat lebih baik dibanding dengan salat sendirian. Redaksi hadisnya bukan begitu. Tapi apa salah kalau saya berbahasa menyampaikan dengan bahasa saya seperti itu? Tidak salah kan? Dan apa itu perlu ilmu yang harus belajar. Sekali kita membacakan hadis tentang perkara itu untuk orang Islam, sudah mereka sudah paham. Nanti dia pergi lagi sampaikan dengan bahasa dia sendiri. Ayo kita pergi salat berjamaah di masjid. Karena sholat berjamaah itu 27 derajat lebih baik dengan sholat sendiri. Kecuali kalau dia bilang bahwa sholat berjamaah di masjid itu 1000 kali derajat lebih baik. Nah, itu ya dia sudah, tapi dia tidak pernah bilang begitu kan. Dia hanya bilang bahwa sholat berjamaah di masjid itu 27 kali lebih baik dibanding dengan sholat sendirian. Apa itu salah? Redaksi hadisnya bukan begitu. Itu bahasa dia sendiri. Jadi mafhum hadisnya yang disampaikan. Nah, jadi kita bisa, kalau kita mau menganggap bahwa Jamaah Tabligh sedang mengusahakan suatu bentuk khilafah Islamiyah, maka khilafah Islamiyah yang dimaksud di sini adalah kepentingan Allah. Apa itu kepentingan Allah? Agama. Bukan kekuasaan pemerintahan duniawi untuk mendirikan negara baru lagi, negara di dalam negara lagi, bukan. Jadi khilafah Islamiyah adalah untuk mewujudkan kepentingan Allah minus perang. Tidak ada perang. Nah, Nabi dan para sahabat berperang untuk kepentingan Allah. Jamaah Tabligh tidak berperang. Jadi mereka membatasi kepentingan Allah itu hanya dakwah. Dan dakwah itu adalah apa? Fadilah amal. Bukan masail fikih. Jadi sudah dipersempit makna kepentingan Allah yang sekarang diusahakan ini. Dengan Allah yang didakwakan oleh Jamaah Tabligh adalah dakwah. Dan dakwah itu adalah fadilah amal. Bukan masail fikih. Ilmu masail bukan. Yang kedua, tidak ada perang. Sama sekali tidak pernah dibicarakan perang atau jihad gital di medan tempur. Tidak pernah disinggung jihad. Jihad yang dipahami di sini adalah jihad untuk keluar jalan Allah, mendakwakan agama Allah. Jadi sudah sangat dipersempit maknanya. Semua itu dalam rangka untuk menyatukan umat di seluruh dunia. Saya pikir begitu. Baik, alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan ya, penjelasan terkait pertanyaan khalifah dan khilafah ya. Khalifah dan khilafah tadi ya. Disebut khilafah kepemimpinan, tapi difokuskan pada pembahasan khilafah dalam hal ini untuk kepentingan Allah, sebagaimana yang diperjuangkan oleh khalifah yang empat ya, setelah meninggal Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini yang diperjuangkan oleh Jamaah Tabligh, bukan memperjuangkan untuk membentuk negara baru, tidak, tapi memperjuangkan agar agama ini bisa tegak di tengah-tengah umat. Nah, itu yang diperjuangkan oleh Jamaah Tabligh demi untuk mempersatukan umat Islam juga, itu ya, di seluruh dunia ya, insyaallah. Dengan begitu insyaallah, karena memang kunci persatuan umat Islam ini hanya dengan betul-betul memahami agama yang mereka anut dan mereka bisa mempraktekkan sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali untuk sementara seperti itu. Terima kasih Ustaz karena pembahasannya ini cukup lumayan panjang ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan pemirsa yang insya Allah ditanyakan, mungkin ada hal-hal yang
kurang dipahami dari penjelasan ini bisa ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, and share ya. Demikian insya Allah kami tutup. Saya Anin Lihi undur diri dan saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz sudah berkenan memberikan penjelasan materi hari ini tentang masih dalam kaitannya dengan jemaah tabligh. Dan terima kasih juga kepada pemirsa yang sudah mau menyaksikan video ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.